bronkiolitis didefinisikan sebagai karakter sindrom klinis yang ditandai dengan ketidaknyamanan di dada, rahang, bahu, punggung, atau lengan. Meskipun angina biasanya disebabkan oleh aktivitas dan berkurang dengan nitrogliserin atau NTG, presentasi sangat bervariasi. Selanjutnya klasifikasi tipe penyakit ada 4 kelas. Yang pertama itu kelas pertama di mana mampu melakukan aktivitas fisik biasa, misalnya berjalan kaki dan menaiki tangga atau tanpa gejala. Pengerahan tenaga yang cepat atau berkepanjangan menyebabkan gejala. Kelas kedua itu gejala sedikit membatasi aktivitas fisik biasa, berjalan cepat atau lebih dari 2 blok, menaiki tangga dengan cepat atau menaiki tangga lebih dari 1 tangga menyebabkan gejala. Kelas ketiga itu di mana gejala sangat membatasi aktivitas fisik biasa, berjalan kurang dari 2 blok atau 1 tangga menyebabkan gejala. Kelas keempat itu di mana angina biasa terjadi saat istirahat. Setiap aktivitas fisik dapat menimbulkan gejala. Menurut Lynch tahun 2005. Subjek: sensasi tekanan atau berat di dada disertai rasa sakit. Nyeri didefinisikan secara bervariasi sebagai perasaan sesak, terbakar, remuk, diremas, sakit di bagian dalam. Peningkatan intensitas secara bertahap diikuti dengan memudarnya secara bertahap. Dibedakan dari spasme esofagus. Sesak nafas dengan perasaan penyempitan tentang laring trakea di bagian atas. Objek yang pertama, elektrokardiogram atau EKG, 2 stress test, 3 ekokardiogram, 4 nuklear stress test, 5 chest X-ray, 6 blood test, 7 kardioangiografi, 8 kardia computerized tomografi CT scan, 9 kardia MRI. Berikutnya adalah kontraindikasi. Yang pertama, beta blocker. Dikontraindikasikan pada pasien bradikardi akut atau konduksi AFI. Yang kedua ada CCB. Pasien dengan penyakit bradikardi defek konduksi atau gagal jantung yang disebabkan oleh disfungsi sistolik tidak boleh diberikan CCB. Yang ketiga nitrat. Pemberian bersamaan dengan pengamat fosfodiesterase tipe 5. Lalu yang keempat ada fenolazine pada pasien yang menerima banyak antiretroviral. Pada pemilihan pengobatan yang diberikan terapi antiangina sublingual, yang pertama yaitu dilihat apakah ada riwayat angina vasospatik atau Prince metal, dan jika terdapat riwayat angina Prince metal, maka dapat diberikan obat golongan kalsium kanal blocker. Dan jika tidak terdapat riwayat angina Prince metal, dilihat apakah terdapat pengobatan atau kondisi yang dapat memperburuk angina seperti vasodilatasi, sesak kontriksi, anemia berat, hipoksemia, takikardi, dan ranikardi. Jika ada, beri perlakuan yang tepat. Dan jika pengobatan berhasil, maka lakukan tindakan rutin, termasuk diet, promamlatinan, dan manajemen diabetes. Namun, jika tidak ada kondisi yang dapat memperburuk angina, maka dapat diberikan terapi beta blocker jika tidak kontraindikasi. Dan jika pengobatan berhasil, maka lakukan tindakan rutin. Namun, jika terdapat kontraindikasi berat, pengobatannya ditambahkan atau mengganti kalsium kanal blocker jika tidak kontraindikasi. Jika pengobatannya berhasil, maka dilakukan tindakan rutin. Namun, apabila pengobatannya kontraindikasi berat, maka ditambahkan terapi nitrat jangka panjang jika tidak kontraindikasi. Namun, jika pengobatan berhasil, maka dapat dilakukan terapi revaskularisasi yang bertujuan untuk memperbaiki aliran darah arteri koroner yang tersumbat, menyempit dengan angiosplastik atau operasi pintas koroner. Jika pengobatannya berhasil, maka lakukan tindakan rutin. Modifikasi faktor risiko yang dimulai dengan edukasi, pemberian dosis aspirin 81-325 mg per hari jika kontraindikasi, bertujuan untuk mencegah serangan stroke.
Jika efek samping serius atau muncul kontraindikasi, maka dapat diberi clopidogrel sebagai evaluasi antiplatelar. Dan apakah pasien merokok? Jika iya, program berhenti merokok. Dan jika tidak, apakah pasien ada riwayat kolesterol tinggi? Jika iya, dilihat pedoman NCEP. Dan jika tidak, apakah pasien ada riwayat hipertensi? Jika iya, dilihat pedoman JNC7. Selain itu, lakukan tindakan rutin. Adapun terapi farmakologi untuk penderita angina pectoris, yang pertama yaitu beta blocker, di mana beta blocker bekerja sebagai antiaritmia dengan menghambat efek sistem simpatis pada otomatisitas dan konduktivitas di dalam jantung. Contoh obatnya yaitu atenolol, nadolol, sotalol, dan acebutolol. Yang kedua yaitu nitrat, bekerja sebagai vasodilator yang bekerja melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke jantung. Cara kerja obat ini akan meningkatkan pasokan oksigen ke otot jantung dan meringankan kerja jantung dalam memompa darah. Adapun contoh obatnya yaitu nitrogliserin, isosorbit mononitrat, dan isosorbit dinotrat. Yang ketiga yaitu calcium channel blocker atau disingkat CCB, di mana bekerja relaksasi jantung dan otot polos dengan menghambat saluran kalsium yang sensitif terhadap tegangan sehingga mengurangi masuknya kalsium ekstraseluler ke dalam sel. Contoh obatnya yaitu amlodipin, nicardipin, diltiazem, verapamil, dan nifedipin. Yang keempat yaitu ranolazine, di mana obat ini bekerja dengan cara meningkatkan aliran darah untuk membantu jantung agar bekerja lebih efektif. Contoh obatnya yaitu Ranexa. Yang kelima yaitu aspirin, di mana bekerja dalam menghambat produksi prostaglandin di seluruh tubuh dengan menargetkan enzim COX-1 dan COX-2 dan berperan meningkatkan sensitivitas reseptor nyeri. Contoh obatnya yaitu kardioaspirin, ibuprofen, dan ascardia. Sedangkan terapi farmakologi yang terakhir yaitu clopidogrel, di mana secara selektif menghambat ikatan adenosin di fosfat atau ADP pada reseptor ADP di platelet. Dengan demikian menghambat aktivitas kompleks glikoprotein yang dimediasi ADP, yang menimbulkan penghambatan terhadap agregasi platelet. Contoh obatnya yaitu clopidogrel dexa. Terapi non-farmakologi pada penderita angina pectoris yaitu yang pertama diet sehat jantung, yang kedua yaitu berhenti merokok, ketiga peningkatan aktivitas fisik, keempat penurunan berat badan, dan yang terakhir yaitu revaskularisation. Ada dua patofisiologi angina pectoris. Yang pertama yaitu patofisiologi arteri koroner menyempit mengakibatkan suplai darah berkurang. Dan yang kedua, karena terjadinya penumpukan lemak dalam pembuluh darah atau asam laktat darah yang mengakibatkan rasa nyeri pada dada. Pengobatan untuk ibu hamil dan anak-anak. Obat angina pectoris yang umum digunakan aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak untuk ibu hamil yaitu yang pertama nitrogliserin, yang kedua isosorbit dinitrat, yang ketiga nifedipin, yang keempat verapamil, yang kelima nitrocapretal, kemudian yang keenam yaitu isoprolol. Untuk penjelasan salah satu obat di atas yaitu nitrogliserin, di mana obat ini untuk mencegah dan meredam penyakit angina pectoris atau nyeri dada pada penderita penyakit jantung koroner. Obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan gagal jantung dan serangan jantung. Nitrogliserin termasuk dalam obat golongan